tugas tanggung jawab anggota dewan itu apa Pak? Baik, terima kasih Adinda Iwan. Jadi menjawab pertama yang ditanyakan oleh Adinda Iwan tadi, sebelumnya aku menyampaikan permohonan maaf dengan seluruh pemirsa live Facebook. Saat ini bukan bermaksud menggurui, jadi maksud, niat, dan tujuan daripada acara ini kami buat adalah untuk memberikan pencerahan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara DIHI di Dapil 4 Kabupaten Oku, yaitu Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Sinar Peninjauan, dan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya. Jadi tahun ini adalah tahun politik. Sebentar lagi, lagi DIHI akan melaksanakan pemilu atau pencoblosan untuk memilih presiden, anggota DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten. Nah, jadi sebelum DIHI memilih, ada baiknya DIHI mengetahui pedama-dama tugas pokok dan fungsi anggota DPR ini, ya. Karena DIHI selama ini milih sebagai pemilih itu kebanyakan DIHI cuman 5 tahun sekali milih, tapi DIHI ngerti pedama tujuan milih ini, kemudian pedama dampaknya kalau pakai DIHI, kebanyakan DIHI tidak tahu. Nah, inilah aku kepingin memberikan pencerahan untuk DIHI gale-gale. Jadi pemilu ini dilaksanakan 5 tahun. Buat apa pemilu ini? Pemilu ini adalah untuk memilih penyelenggara negara, yaitu pemerintah, dalam hal ini disebut eksekutif, dan juga untuk memilih anggota legislatif, ya. Nah, itulah dilaksanakan melalui pemilihan umum serentak, ya. Nah, jadi ini DIHI khusus bicara mengenai pemilihan anggota legislatif. Jadi DIHI milih anggota legislatif supaya DIHI halah salah pilih, maka ada beberapa hal yang perlu DIHI ketahui. 1. Tugas pokok dan fungsi anggota DPR. Jadi tugas pokok dan fungsinya berdasarkan undang-undang adalah 1. Di bidang legislasi, yaitu membuat undang-undang atau membuat peraturan daerah. Kalau di DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten. Kemudian yang kedua, tugas pokok dan fungsi anggota DPR di bidang budgeting, di bidang anggaran. Jadi pemerintah, dalam hal ini bupati dan jajarannya, sebelum mereka melaksanakan pembangunan, mereka akan membuat rancangan atau rencana anggaran pembangunan tahun berjalan, ya. Kemudian diajukan ke DPRD Kabupaten untuk disetujui. Nah, sebelum disetujui, itulah tugas DPRD untuk mengkoreksi, meluruskan, memberikan masukan dan lain sebagainya, agar rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah tadi tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat, tepat biaya, dan seterusnya. Nah, jadi setelah rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tadi disetujui oleh anggota DPRD, sampai dibuatkan perdanya. Kemudian sampai pemerintah daerah pajak melaksanakan pembangunan dari rencana-rencana yang tadi direncanakan. Nah, yang ketiga, tugas pokok dan fungsi anggota DPRD adalah di bidang pengawasan. Nah, di bidang pengawasan ini salah satunya adalah mengawasi rencana pembangunan yang tadi sudah disetujui oleh DPRD agar dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya.
Jadi mungkin dari segi spek bangunan dan lain sebagainya itu telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya, sehingga bangunan ini setelah jadi bukan cuma tepat guna, tepat sasaran dan tepat anggaran atau biaya tadi, tapi dia benar-benar akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, inilah 3 tugas pokok dan fungsi anggota DPR berdasarkan undang-undang. Tapi sejatinya anggota DPRD ini pacak melakukan hal-hal lebih dari sekedar menjalankan tupoksinya berdasarkan undang-undang saja tadi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara gal-gale, hati-hati memilih calon ya kan wakil diri. Halah sampai diri cuma memilih calon yang akan menjadi anggota DPR saja, tapi mereka tidak mewakili diri. Jadi pilihlah calon anggota DPRD yang memiliki kapasitas, memiliki pengalaman, memiliki kapabilitas, benar-benar dia mengerti apa yang harus dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya tadi.